Halo, salam bersama saya Agustinus Lambertus Suban dari Universitas Nusa Nipa Maumere Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat ini kami hadir dalam sepenggal video pendek sebagai dokumentasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau sering kita kenal dengan istilah PKM. Kegiatan ini merupakan hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi yang kami kemas dalam PKM pada Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 3 Maumere, salah satu SMK yang berbasis teknologi yang ada di kota Maumere, Flores. Halo teman-teman, perkenalkan saya Desa. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Saat ini saya sedang berada di SMK Negeri Maumere. Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pendampingan IT dan kemampuan komunikasi untuk persiapan memasuki dunia kerja. Ayo ikuti Di tengah dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan secara akademik hadir dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM menjadi wujud komitmen ketika menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan real di lapangan. Nah, video ini akan mendokumentasikan rangkaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari proses perencanaan, proses pendampingan, hingga sampai capaian-capaian yang dihasilkan dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menjadi langkah kecil, sekali lagi menjadi langkah kecil yang bermakna dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan semua anak-anak bangsa yang saat ini kita bina, kita tempa mental dalam public speaking dan juga mental dalam IT, sehingga mereka mampu bersaing di dunia kerja nanti. Nah, pertanyaan sederhana, mengapa public speaking itu penting? Kalau SMK Negeri 3 itu adalah sekolah yang berbasis teknologi, tetapi terkadang mengabaikan yang namanya public speaking. Saya ulangi, mengapa public speaking itu penting, apalagi untuk para siswa SLTA? Lebih khusus lagi siswa SMK yang sehari-harinya bergelut, bergulat dalam dunia laboratorium, kebun praktek, peralatan-peralatan otomotif, yang notabene-nya hanya hard skill saja yang lebih dominan. Sehingga bagaimana peranan soft skill berupa public speaking yang menjadi bekal untuk dia ketika dia berada di masyarakat, atau minimal sampai ketika dia mengikuti tahap wawancara. Sehingga topik yang kami ambil adalah bagaimana public speaking itu bisa diterapkan dalam dunia siswa SMK dan juga pendalaman IT, khususnya dalam bidang desain dan editing video. Pengalaman real saya ketika menjadi dosen, ketika mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas, ataukah misalnya ada topik-topik yang perlu diskusi, adu argumen, adu pendapat. Terkadang anak-anak SMK sangat kesulitan untuk bagaimana berargumen, bahkan tampil di depan publik untuk mempresentasikan sesuatu, mengeluarkan ide di dalam benaknya mereka untuk disampaikan secara oral. Ini juga kadang mengalami kesulitan. Sehingga lagi-lagi public speaking menjadi materi yang cukup penting. Karena secara teori mereka punya kemampuan, secara praktis mereka punya kemampuan. Mereka bisa melakukan rekayasa teknologi, menciptakan hal yang berhubungan dengan kompetensi mereka sebagai orang teknik. Tapi ketika disuruh untuk mempresentasikan, mempertanggungjawabkan, inilah titik kelemahan. Sehingga lagi-lagi public speaking menjadi hal yang sangat penting. Misalnya di gereja pernah jadi baca doa umat, lektor, atau apa. Saat sebelum kami tampil, misalnya 2 menit, 1 menit sebelum tampil, apa yang kamu rasakan? Lalu saat pertengahan kamu sedang tampil, oke, kembali ke 5 orang ini. Saat kamu mulai, semua orang pada lihat kan? Fokus perhatian audiens, siapa yang ketika kamu tampil di podium kan, atau di gereja, di masjid. Saat kamu mulai misalnya bacaan pertama, itu semua orang pada lihat kan? Lalu setelah mulai baca, perhatian orang sudah mulai kabur di situ. Ya tidak? Ya. Itu manusiawi, secara alami, sebentar saya gambar sedikit. Perhatian audiens itu awalnya dia naik seperti ini, grafiknya. Tapi setelah 2-3 menit itu mulai seperti ini. Lalu kalau data-data saja tidak ada intermezzo,
konsentrasi mereka mulai menurun. Ya sudah? Mulai menurun. Lalu ketika misalnya pidato ya, kamu saling pantun, lalu dekat sedikit, lalu ya naik lagi. Selain public speaking, Lalu ketika pidato, topik yang nanti akan diperdalam atau diterapkan dalam kegiatan ini adalah pendalaman IT khususnya dalam bidang desain dan juga dalam bidang video editing. Kami mengambil sampel beberapa software yang akan diperkenalkan, akan diperdalam sehingga ketika selesai kegiatan ini, minimal selain public speaking mereka mampu menguasai editing. Lalu ketika mereka diminta untuk melakukan editing video, mereka sudah punya kemampuan di sana. Jadi desain produk dan juga mengediting video, sehingga kelak topik-topik inilah yang nanti akan dibutuhkan di masyarakat dalam dunia industri, dalam dunia percetakan itu sangat dibutuhkan. Sehingga lagi-lagi SMK tidak hanya mampu dalam bidang IT, dalam desain, tetapi mampu untuk mengeksplorasi hal-hal tersebut. Ini yang perlu dipelajari sejak dini, dan kebiasaan-kebiasaan untuk tampil itu perlu dilatih. Ala bisa karena biasa. Dia ketika tampil bagus, bisa memukau di hadapan audiens, di hadapan penonton. Ketika dia berbicara, itu karena dia terbiasa melakukan. Ala bisa karena biasa.